Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, ma ba'd. Episode ketiga langsung ya Mbak Hidam, tentang memicu polemik nasab habaib. Betul. Cengir. Baik, langsung saja ini, nggak usah diedit, ini langsung baik ya. Sejauh ini polemik nasab makin menambah yakin kita yang betul-betul hati-hati untuk mengisbat nasabnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa para habaib ini memang bukan dzurriyyatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul Mbak Idam? Betul. Ya, karena Nabi yang begitu mulia, Nabi yang begitu suci, tidak rela kami dikotori oleh sebagian orang yang mengaku sebagai cucunya, tetapi ternyata banyak kelakuan mereka yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, apalagi dengan Kanjeng Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi bahwa tidak meyakini habaib sebagai dzurriyyatun Nabi adalah bentuk penghormatan kepada dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengingkari adanya dzurriyyatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang meyakini habaib bukan dzurriyyatun Nabi bukan berarti tidak meyakini adanya dzurriyyah. Kami meyakini hanya saja bukan mereka, gitu. Karena telah terbukti banyak dari golongan mereka yang katanya nasabnya itu terjaga ya, rapi, tertata rapi, terisbat oleh Rabithah Alawiyah yang katanya sebagai wakilnya Tuhan di dunia. Nah, ternyata orang-orang ini yang sudah jelas-jelas marganya ya, banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi mewarisi DNA-nya, DNA maknawi maupun DNA hisi dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. DNA-nya Kanjeng Nabi kok nempel pada orang-orang ini, tidak mungkin. Begitu Mbak Idam, tidak mungkin. Karena mutiara ya pasti serpihannya juga mutiara. Walaupun 0,0 sekian persen, karena caranya sudah 1400 tahun lebih ya. Makanya ya sisa-sisa serpihan-serpihan itu sudah sangat kecil, tetapi tetap masih serpihan mutiara. Maka dari itu tidak mungkin orang-orang yang merupakan serpihan mutiara yang paling istimewa di dunia dan di akhirat kok berlaku tidak sesuai dengan ajarannya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan anehnya lagi, mereka ini memaksa kita agar meyakini, tidak bisa. Bukan kita yang berkehendak, tapi Allah yang berkehendak. Ya betul. Allah yang berkehendak menanamkan keyakinan bahwa mereka bukan dzurriyyatun Nabi, yang dulunya meyakini betul, menghormati betul, dan kesulitan betul ketika ada sosok yang diyakini sebagai dzurriyyatun Nabi, ternyata mereka tidak sesuai dengan syariat. Kita kerepotan mencari dalil dan tetap husnudzon. Maka di kesempatan kali ini merupakan rasa syukur saya dan Mbah Idam terhadap keyakinan yang dulu ada, sekarang sudah runtuh ya Mbah Idam. Kita harus bersyukur karena itu nikmat, dengan kita membahas memicu polemik. Sebab polemik ini muncul seperti apa, karena masih banyak yang tidak tahu. Begitu Mbak Idam. Oke, lanjut episode ketiga, penyebab atau pemicu polemik nasab habaib. Monggo Mbak Idam, saya mau ngerokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, untuk episode ketiga ini saya hanya menyebutkan dua saja, cukup. Yang pertama, kalangan Baklawi itu punya narasi sejarah sendiri yang menyesatkan. Karena narasi sejarah sendiri, sejarah tentang tentang plannya, tentang apa? Bukan. Tentang Nusantara. Nusantara. Itu yang pasti, karena kita kan sedang membahas pemicu polemik nasab klan Alwi di sini di Nusantara. Jadi yang dimaksud sejarah itu sejarah Nusantara, punya narasi sejarah sendiri mereka, membangun narasi sejarah sendiri.
kayak Wali Songo, mereka membangun narasi sejarah sendiri. Terus juga tokoh-tokoh penting kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara, mereka juga punya atau membangun narasi sejarah sendiri. Ya. Dan narasi ini itu kita bisa simpulkan yang intinya seolah-olah Mbak Alwi itu apa ya, menyelinap masuk ke sana agar diakui. Gitu. Membuat atau membangun narasi sejarah bahwa leluhur mereka menjadi menantunya kesultanan ini, menantunya kesultanan itu, dan lain sebagainya. Iya kan? Ya, ya. Punya narasi sejarah begitu, membangun narasi sejarah seperti itu. Dan ini sudah terpublikasikan bertahun-tahun. Maksudnya terpublikasikan itu lewat media sosial juga sangat gencar. Lewatnya Mbak Ita melakukan kenceng lagi. Lewat buku juga iya. Lewat media sosial bisa dicek dengan sendirinya. Lewat sampean YouTube dan lain sebagainya. Lewat buku yang dulu saya pernah singgung dengan sampean itu, yang bukunya Jejaring Ulama Diponegoro. Itu kan narasi-narasi sejarah yang dibangun oleh kalangan Baklawi, seperti leluhurnya Mbah Lutfi bin Yahya itu katanya menjadi menantu Hamengkubuwono II kan begitu. KRT Sumodiningrat itu diklaim sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya, terus Hasan Munadi diklaim sebagai Hasan Al-Munadi Ba'bud, terus Pangeran Diponegoro nanti diklaim bermarga, ada yang bermarga Yahya, ada yang bermarga Ba'bud, Imam Bonjol dan lain sebagainya. Jadi mereka membangun punya visi misi otomatis ya di sini. Iya. Entah mungkin nggak punya. Sudah seperti itu. Punya visi misi yang tentunya kita sendirian tidak tahu tujuan mereka. Tidak tahu secara pasti. Yang jelas begitu. Yang jelas mereka kan punya narasi sejarah yang dibangun. Yang itu menyesatkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mbak Alwi itu membuat makam palsu. Dan ini fakta. Dulu sekitar tahun 2019-an kalau nggak salah ya. Suaranya Mbak Ida mah kenceng. Ini soalnya lagi agak batuk sedikit, jadi agak susah untuk keras. Ya. Mau kerasin aja. Jangan pakai kekerasan. Lanjut. Ya, lanjut. Intinya sebelum terjadi polemik nasab, saya pernah beberapa kali ya duduk bersama dengan seorang Baklawi dari Jawa Barat. Itu katanya itu muridnya Mbah Lutfi bin Yahya, dan Habib tersebut diutus oleh Mbah Lutfi untuk ke Cilacap mencari makam. Katanya di Cilacap itu ada 300 makam wali yang mau dicari oleh Pak Alwi tersebut. Jadi perburuan makam oleh kalangan Baklawi, terutama yang paling saya soroti kan yang dari Pekalongan itu, karena saya itu apa namanya ya, ya bisa dikatakan ya bolehlah pelaku sejarah dalam tanda kutip. Saya tahu orangnya begitu, yang sedang mencari 300 makam wali itu. Siapa orangnya gitu ya? Iya, siapa orangnya itu. Katanya di Cilacap itu ada 300 makam wali yang orang itu belum tahu. Kan aneh. Dan ini mau dicari oleh beliaunya, katanya begitu. Dan itu diutus sama Mbah Lutfi Pekalongan. Dan salah satu makam yang dimaksud oleh Baklawi dari Jawa Barat itu yang diziarahi sampai 40 tahun ya. 40 hari. 40 hari ya. Ya itu. Oke. Lanjut, Mbah. Ya intinya kan perburuan makam itu fakta memang. Ya, karena ya memang saya dengar sendiri. Ya. Tapi setelah saya
angan-angan ketika terjadi polemik nasab ini, ketika saya angan-angan, itu menurut saya mereka tidak mencari makam. Nah ini orang yang nggak Terus paham. nyari apa itu? Begini, maksud saya begini, mereka itu tidak mencari mereka sebenarnya sudah punya petanya. Begini, di Cilacap ada 300 Makam Bali. lokasi Oh. yang cocok prospek untuk dimasmurkan sebagai makam. Makam Menurut Bali. saya begitu. Oh, nggak betul-betul mencari makam Iya, Bali ya? enggak betul-betul mencari makam Bali. Loh kok tahu jumlahnya 300 kan aneh. Kalau mereka tahu jumlahnya 300, otomatis sudah punya petanya. Daerah sini, daerah sana, daerah sana. Kan dapat wangsit dari langit. Oh, enggak. Ini memang mereka itu skemanya menurut saya memang sudah ada petanya. Di Cilacap ada 300 lokasi yang prospek untuk dijadikan makam. Untuk di framing atau di apa namanya bahasanya ya, Setting. dipromosikan, diiklankan bahwa ini adalah makam waliullah. Nanti monggo sampean ziarah ke sana begitu. Dan ujung-ujungnya ada warga di belakang. Iya, ya begitu. Nah, kedua hal ini itu juga bisa menjadi penyebab meledaknya polemik nasaban. Karena tidak logis. Iya, karena tidak logis. Iya kan? Dan banyak bertentangan dengan yang kebetulan di situ siapa yang punya makam atau keluarganya atau masyarakat sekitar itu merasa aneh kan, loh kok ini makam. Iya. Nah kan seperti Terus itu. hal lain ya melawan Tuhan juga. Melawan Tuhan. Judulnya Pak Lawi melawan Tuhan begitu apa bagi Mbak? Ya bisa juga. Nah terkait kembali lagi yang nomor Ya. satu yang tentang nasab. Pak Lawi suka membangun narasi sejarah sendiri, mengklaim tokoh-tokoh penting Nusantara, bahwa tokoh-tokoh penting Nusantara itu marganya itu Pak Lawi. Terus dalam sisi nasab juga ya yang menjadi polemik, menjadi pemicu terjadinya polemik. Pak Lawi juga punya organisasi nasab selain Robito Halawiyah yang sekitar berapa bulan ya, mungkin 6 bulanan yang lalu saya sudah pernah singgung bahwa Pak Lawi punya organisasi nasab selain Robito Halawiyah. Tapi ini ketika kita membahas ini kedua-duanya kena. Ya ya. Maksudnya kena, pihak Pak Lawi juga kena, pihaknya kita juga Kena. otomatis. Karena ini bukan rahasia umum lagi ya. Dulu kan memang ada, sekarang juga masih ada lembaga nasab seperti Salatin, Asy-Syaikh Zahra, terus Asmat Khan, Al Husain. Dulu juga ada Ikazi, terus Nakobah Sayyid Ahmad Jumadil Kubro. Banget ya. Banyak itu yang mengatasnamakan Wali Songo itu banyak loh. Dan bekerja sama dengan Pak Lawi, partnernya Pak Lawi, intinya begitu. Termasuk Salatin juga orang-orang Pak Lawi pengurusnya. Akhirnya mengklaim kesultanan-kesultanan itu jadi Pak Lawi. Mengklaim bahwa Pak Lawi itu bagian dari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Nah, jadi strateginya itu memang jitu sekali mereka. Salah satu triknya kan begini. Contoh panjenengan punya silsilah keluarga, tapi belum diisbat kemana-mana nih. Ya. Sampean punya silsilah keluarga, entah benar entah tidak ini. Ya. Ke Sunan Ampel atau ke kerajaan mana. Terus panjenengan kenal dengan Pak Lawi, yang kebetulan Pak Lawi tersebut pengurus Salatin atau ormas yang lain, nanti panjenengan diisbat. Diisbat dengan metode isbat yang menurut saya itu kurang apa namanya ya, metodenya itu kurang, penetapan isbatnya kurang valid lah, intinya begitu. Gampang, sampean bayar berapa jadi Waduh. begitu, ya itu bener. Terus
Jadilah Itu sebentar, itu informasinya valid kayak gitu emang? valid. Valid. Oh. Kenapa valid? Karena semuanya jadi Pahlawi. Kan mudah sekali berarti kan. Ya. Nggak perlu mencari data kemana-mana Sunan Ampel ini sebenarnya turunannya siapa, Pahlawi apa bukan, kan nggak perlu nyari ke sana-sana. Pokoknya tokoh-tokoh penting Nusantara ya Pahlawi. Makanya kalau sudah mentok ke Pahlawi ya sokeh begitu ya. Iya begitu. Seolah-olah kan begitu. Seolah-olah begitu ya. Paling ketatnya paling di sisi panjenengan itu turunan Sunan Ampel atau bukan. Paling di sisi itu. Itu pun nggak begitu ketat banget lah. Tapi saya nggak bisa cerita secara detail di sini. Ya, Intinya nggak begitu ketat banget. Jauh berbeda dengan keraton, itu jauh sekali. Isbat nasab lewat keraton. Lebih kenceng keraton. Iya, lebih kenceng keraton. Sana. Iya, itu. Nanti semua jadi Pahlawi. Nah, makanya ketika ada fenomena Jatma Aswaja ini, bikinan Mbah Lutfi bin Yahya, menurut saya nggak usah ikut ke sana. Kenapa? Saya mudah berpikirnya. Mudahnya bagaimana? Ya belajar dari yang dulu-dulu saja. Dulu-dulu kita pernah berpartner dengan Pahlawi dengan mereka yayasan Nakobatul Ashraf Sayyid Jumadil Kubro juga penasehatnya dulu Mbah Lutfi, kan sekarang jadi Simalakama. Salatin orang yang jadi pengurusnya rata-rata Pahlawi, termasuk Pekalongan juga. Bukan, orang Pekalongan Mbah Lutfi itu punya kerajaan sendiri dia. Punya dinasti sendiri dalam mengklaim. Makanya yang klaim lewat jalur Pekalongan itu biasanya jadi Yahya. Nanti kalau dari non Pekalongan, Pangeran Diponegoro jadi Babut, kan begitu. Kalau Mbah Lutfi itu punya dinasti sendiri. Di dalam Pahlawi sendiri untuk menetapkan marga tokoh-tokoh Nusantara juga nggak sependapat ya? Ada perbedaan. Ya boleh dikatakan seperti itu, tapi menurut saya karena berbeda kepentingan itu saja. Berbeda pendapat karena berbeda kepentingan. Karena punya dinasti sendiri kan. Mbah Lutfi punya dinasti sendiri, Salatin punya dinasti sendiri. Ya mungkin itu salah satu kesalahan mereka mungkin ya. Ya mungkin. Kenapa enggak? Ya menjadi salah. Iya. Kenapa enggak satu komando? Iya, satu komando, satu suara. Berarti sistem yang berjalan ya, Mbah? Ya sistem yang berjalan. Oh ya Allah. Terus lanjut. Lanjut mana tadi? Nggak usah ikut Jatma, nggak usah. Karena apa? Karena ya belajar dari yang dulu-dulu tentang nasab. Ada nasabnya Wali Songo nih, ada Asmat Khan Al Husain, kan patronnya juga Pahlawi. Akhirnya membuat merusak tatanan, intinya begitu, merusak tatanan. Mungkin ini diperjelas Mbak, merusak tatanan maksudnya bagaimana? Merusak tatanan dalam hal sisi nasabnya Wali Songo juga menjadi rusak, sejarahnya juga menjadi rusak semua. Merusak tatanan, Pahlawi yang merusak tatanan, intinya begitu. Makanya tidak usah berpartner dengan mereka. Buktinya apa? Buktinya yang dulu-dulu sisi nasab bekerja sama dengan mereka, malah apa-apa diklaim menjadi milik mereka, membangun narasi sejarah sendiri, rusak tatanan. Saya juga pernah berkali-kali bilang kan, Pahlawi jauhkan dari pesantren, dan pesantrennya Pahlawi dijauhi mutlakon bila koyidin. Sama dalam organisasi pun jauhkan. Kenapa? Merusak tatanan. Merusak tatanannya bagaimana? Ya lihat sendiri bahwa Pahlawi merusak tatanan dalam berbagai lini memang begitu. Sisi pondok pesantren juga merusak tatanan. Apalagi membawa nama Toreko pun yang merusak tatanan Toreko. Pokoknya Pahlawi kalau masuk di dalam apapun, pokoknya merusak tatanan begitu saja. Merusak tatanan, merusak tatanan apa? Ya tergantung apa yang dimasuki. Masuk dalam dunia nasab, yang merusak tatanan nasab. Masuk dunia Toreko, merusak tatanan Toreko. Nah, contohnya pemerintah itu juga ya, pemerintah juga sama. Kan masuk dimanapun merusak tatanan. Ya malah ini kembali ke apa?
pemerintah. Ini kan tokoh Pahlawi menginginkan Indonesia bersyariah. Iya, Iya rusak kan? tatanan. Oh, yang merusak tatanan. Masuk ke keluarga orang lain, istrinya diambil, yang rusak lagi. Intinya merusak tatanan. Kalau panjenengan banyak, tadi saya agak bingung jawabnya karena saking banyaknya. Panjenengan tanya merusak tatanan yang bagaimana? Ya tergantung lini yang dimasuki kan begitu. Iya ya, barang umum, tapi dalamnya itu banyak banget ya, Mbak. Iya. Ya, Mbak Ibam ya, banyak banget. Salah satu pondok besar di Cilacap, nggak usah saya sebut pondoknya. Ya. Salah satu pondok. Oh, ini yang dulu dijanjikan sampai lupa loh. Hah? Bentar, ini beda. Salah beda, satu beda. pondok besar di Cilacap itu torekohnya kan Satoria. Itu Iya. bisa sandatnya bisa belok Belok. jadi sandat Pahlawi. Ya, pokoknya Pahlawi kalau masuk kemana-mana memang merusak tatanan. JMGH apa itu? JMGH. Jamaya, Ki Quran, ini apa? Wal Khufat begitulah. Iya, wal akhirnya. khufat ya. Itu sandatnya jadi Pahlawi. Jamaah Qur'an wal khufat loh ya. Iya. Iya. Ini dirusak. Iya, sandatnya bisa malik jadi Pahlawi. nasab Pahlawi begitu. Kan aneh banget itu. Ya intinya memang mereka kan pengen punya semua, Iya. ya kan? Pemerintahan ya mereka, surga ya mereka. Bahkan kalau Tuhan ya kalau bisa dari golongan mereka. Iya kan jelas seperti itu kok. Ya. Merusak tatanan sekali itu, Pak. Terus Dalam bidang apapun, dalam lini kehidupan apapun memang merusak. Tuh, sisi toreko, sisi apa, nasab juga ya. Makanya Mbah Lutfi bikin cat mayang, nggak usah kita ke sana, ngapain? Nanti ngerusak, memang betul-betul ngerusak. Iya. Terus lagi, nasab yang itu tadi Salatin apa dan lain sebagainya, ya. Jadi si Malakama kan sudah kadung mengisbat banyak orang jadi Pahlawi. ternyata bukan Pahlawi. Ternyata bukan Pahlawi, kan bahaya sekali itu. Iya. Itu siapa yang nanggung dosanya? enggak bahas sampai ke situ ya. Iya. Wallahu a'lam lah. Kalau urusan itu sih intinya kan belajar dari pengalaman. Pahlawi masuk kemanapun itu merusak tatanan, maka ya jauhkan. Nah, ada satu apa ya namanya ya, instansi yang menurut saya itu Pemerintah bukan? masih steril. Pemerintah bukan? Ya, bukan sih, tapi sebut saja keraton lah. Keraton itu menurut saya masih steril. Ajaran Wali Songonya masih ada, terus isbat nasabnya masih ada, terjaga itu. Maka ini boleh, ini tapi bahaya juga ini kalau dikatakan, tapi yang nggak apa-apa. Kalau saya itu lebih cenderung, lebih setuju Zuriyah Wali Songo itu tidak usah membuat narkoba. Itu menurut saya. Menurut saya. Ya, oke. Loh kok bisa? Kenapa? Sampai kan tanya begitu. Iya. Karena apa? Ya sudah cukup lah kita seumpama sampean keturunan Sunan Gunung Jati. Ya udah yang mengisbat itu Kesultanan Cirebon, begitu saja. Sampean keturunan Sunan siapa begitu? Kalijaga atau siapa? Ya udah yang mengisbat keraton saja. Sudah itu saja. Keraton yang dibawa oleh leluhurnya itu sendiri, itu saja. Nggak usah membuat organisasi lain. Karena apa ya? Ya rawan nanti kita membangun narasi sejarah yang secara tidak sadar nanti lepas dari keraton sejarah yang dulu, maksudnya lepas dari punya asumsi sendiri tentang Wali Songo loh. Maka saya juga sudah sering sebenarnya bilang ke teman-teman kita, jangan sampai antara PWI, antara NU, antara keraton, antara mungkin yang lain, nakat lah katakanlah begitu, punya sudut pandang sendiri-sendiri tentang
apa itu Wali Wali Songo, Songo. siapa itu Wali Songo. Kalau punya sudut pandang sendiri-sendiri, menurut NU Wali Songo itu begini, Wali Songo juga turunan Pahlawi. Itu repot. Menurut PWI Wali Songo bukan keturunan Pahlawi, tapi ini. Menurut Nangat begini, ini. Menurut Keraton begini, ini. Nanti Terus 100 PWI tahun sendiri misalkan. Iya, PWI sendiri, Naat sendiri, NU sendiri, Keraton punya data sendiri, punya asumsi sendiri-sendiri tentang siapa itu Wali Songo. Ya mungkin sekarang nggak apa-apa ya, biasa-biasa saja. Tapi 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. 100 tahun ke depan, bisa juga nanti antara, ya semoga saja tidak ya, tapi kan tidak menutup kemungkinan loh, Iya. antara PWI dengan NU sendiri mungkin dengan apa, kan bisa panas gesekannya, kan begitu. Berbeda pandangan lah yang jelas. Berbeda pandangan yang jelas begitu. Makanya kalau menurut saya Zuriyah Wali Songo itu cukup diisbat oleh kesultanannya masing-masing. Kalau Sunan Gunung Jati ya Kesultanan Cirebon, sudah itu saja. Kalau Sunan yang lain ya mungkin Keraton Jogja atau Surakarta atau yang lain atau mana. Pokoknya jalurnya keraton saja sudah. Tapi yang repot Mbak Duam, banyak Zuriyah Wali Songo yang nggak punya ketancingan gitu loh. Ya nggak apa-apa. Terus menurut saya Zuriyah Wali Songo juga nggak perlu dengan gelar Sayyid Syarif. Karena dari zaman Wali Songo juga nggak pakai itu. Kalau di data mungkin boleh. Iya. Tapi untuk gelar kemasyarakatan, menurut saya nggak usah lah. Iya. Kiai Gus aja, ngerasa neko-neko ya. Iya. Akan pola ada pada. Rawan, masalahnya rawan. Iya, gitu. masalah rawan. Iya, demi Begitu. menghormati Kanjeng Nabi. Demi menghormati Kanjeng Nabi, ya sudah, Wali Songo itu sudah menata peradaban Islam Jawa itu seperti ini, kita ikuti saja begitu loh. Gelar kemasyarakatan, keulamaan, gelar ulama Jawa ya Kiai, ya Gus itu bagus atau apa. Kalau di Madura mungkin Lora, kalau di Sunda Ajengan ya udah pakai itu saja. Walaupun Ajengan itu memang Sayyid Syarif, Iya. tapi nggak usah neko-neko lah, sudah lah. Ya mungkin juga akan masyarakat ya yang tadinya menganggap dia sebagai Gus, menganggap seseorang sebagai Kiai, mungkin Imam Idam atau menganggap seperti Ajengan atau apa, ketika ada embel-embel Sayyid Syarifnya kan nanti kita ke sana ada unsur Rasulullahnya kan. Iya. Sehingga di situ ada kemungkinan kita akan berlebihan. Nah itu kan kalimat berlebihan kan tidak baik. Nah, itu mungkin kalau berlebihan saja tidak masalah. Mungkin tidak masalah karena memang beliau benar-benar Dzurriyyatun Nabi. Tapi kalau nanti dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, diambil gelar-gelar itu ada orang yang sebenarnya bukan Dzurriyyah tetapi dia mampu menempelkan gelar Dzurriyyah terhadap dirinya sehingga yang terjadi apa yang telah terjadi di Pahlawi itu loh, kan bahaya juga. Makanya demi kemuliaan Rasulullah, gelar-gelar itu seharusnya memang disimpan ya. Iya. Berarti secara tidak langsung jenengan itu setuju dengan konsep saya kemarin ya. Iya, saya tadi bilang begitu. Ya Dzurriyyah Rasul itu memang ada, tetapi siapa mereka nggak tahu, begitu aja kan Iya, aman. nggak tahu aman. Iya. Ada, tapi nggak tahu Nggak tahu siapa mereka, aman begitu. Aman. Justru itulah yang saya kira betul-betul menghormati Rasulullah. Seperti halnya wajahnya Rasulullah seperti apa? Ya pokoknya ganteng banget, full ganteng. Bahkan Nabi Yusuf sendiri kan kalah. Rasulullah, Nabi Yusuf bagaikan bulan purnama, kalau Kanjeng Nabi kan bagaikan matahari. Maksudnya terangnya gitu loh, gantengnya itu kan mesti lebih ganteng kan matahari. Tetapi kita hanya sebatas itu saja. Seperti apa sih? Coba digambarkan banyak orang yang sudah bermimpi bertemu dengan Rasulullah kan. Ditambahkan penguat man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Siapa yang melihat saya di dalam mimpi maka dia telah nyata melihat saya. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, dan banyak lagi itu. Orang-orang ini kan bisa didatangi oleh demi Rasulullah, tentunya kan bisa umat Islam lah untuk menggambarkan Rasulullah dengan misalkan ya Mbah jadi kesini lah nggak apa-apa lah ya. Ya. Misalkan ini kan banyak ulama-ulama kita yang telah bermimpi dengan Rasulullah. Seniman Islam kan juga banyak
Sumama hanya untuk menggambarkan wajahnya Rasulullah divalidasi oleh ulama-ulama kita seandainya itu boleh, kan bisa, iya kan? Ya. Bisa kan? Membayar seniman berapa lah? Umat Islam berani patungan lah, saya kira. Misalkan senimannya minta dibayar, apalagi kalau senimannya Islam kan nggak mau lah demi Rasulullah, mesti mau dia. Sehingga nanti kita bisa melihat wajah Rasulullah yang divalidasi oleh kiai, tapi kan itu tidak boleh. Karena justru akan membatasi kemuliaannya Rasulullah. Ketika tidak digambarkan wajah Rasulullah seperti apa, maka kita tidak ada batas untuk menggambarkan keistimewaannya Kanjeng Nabi. Tidak ada batas. Kalau digambar, gantinya kan seperti itu saja. Nanti kalau ada gambar yang lebih ganteng lagi, kalah Rasulullah. Tidak boleh, makanya tidak usah digambar Kanjeng Nabi. Seperti itu juga dzurriyyahnya. Tidak usah di apa namanya ya, syuhra wal istifadhah itu seharusnya. Ini kan yang jadi alasan Baklawi ngokek mengaku sebagai cucu Rasulullah kan syuhra wal istifadhah, itu kan yang paling kuat kan gitu. Makanya seharusnya menurut saya itu kebalik. Seharusnya cucu-cucu Rasulullah itu jangan disyuhrukan, jangan dimasyhurkan, jangan difadhahkan lah. Karena apa yang berbahaya? Ini nyatanya seperti ini. Seumpama Baklawi itu benar-benar cucunya Rasulullah, seumpama seandainya lau kanu dzurriyyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, repot betul. Sehingga gambaran Rasulullah yang ada pada cucunya seperti itu kacau. Apapun pembelaan mereka itu kacau. Dan terbukti teman-teman kita yang masih membela mereka itu dalil-dalilnya susah diverifikasi, susah di apa namanya Mbah Hitam di apa logikakan ya. Banyak menggunakan hujah-hujah yang susah diverifikasi, susah diverifikasi menggunakan hujah orang yang sudah mati, menggunakan hujah apa namanya ya apa istilahnya kasyaf, kan aneh. Ilmu kasyaf ada apa enggak ya ada. Nah itu orang itu kan kasyaf, dia sudah mengisbat loh, seolah-olah dengan seperti itu menekan kita agar mengakui mereka sebagai cucunya Rasulullah, padahal al-kasf itu sendiri tidak bisa diverifikasi, sementara orang-orang ini bisa diverifikasi melakukan sesuatu yang sudah benar-benar tampak di depan mata menyalahi syariat. Masa kita harus menggunakan hujah untuk membela mereka dengan sesuatu yang tidak bisa diverifikasi, seperti halnya surah istifadhah, seperti halnya apa tadi ilmu kasfi, apalagi menggunakan hujah orang yang sudah meninggal. Sekarang kan bukan zamannya Nabi ya, pokoknya kalau selain Nabi, kalau Nabi ya bolehlah, dalam artian saya mendapat maksud dari Allah ya boleh, namanya juga Nabi. Tapi kalau sebentar, Nabi ya harus diverifikasi. Sebentar Pak, ini saya harus garis bawahi. Nabi pun itu untuk urusan wahyu itu kan pakai aturan. Nah iya, Nabi pun ada aturannya. Ada aturannya, nggak semena-mena ketika pingin ya Allah wahyu datang, ya Allah wahyu datang. Mereka kan Baklawi kan seperti itu. Semua tidak mau dengan Rasulullah, apa mereka akan dipadamkan kan pekok. Iya kan? Iya. Nah Rasulullah sendiri itu kan untuk menanti pertolongan Allah saja. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga Rasulullah itu kalimatnya kan seperti itu, maknanya kan luas kan ya. Tapi di dalam Al-Quran ayatnya kan bunyinya seperti itu. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin beserta beliau yang otomatis jelas walinya lah, jelas lebih tinggi daripada fakih muqaddam lah. Ya kan para sahabat itu loh. Mereka itu sampai merespon kejadian yang ada pada saat itu dengan kalimat mata nasrullah, ya Allah kapan pertolonganmu datang. Ya kan? Nah ini kok seolah-olah dia bener lah, ini orang-orang ini kayak apa ya? Bisa menekan Tuhan begitu loh. Ya enggak mungkin lah, enggak mungkin seperti itu. Ini akan kayak gitu, Mbak Ibam. Rasulullah ketika menanti mukjizat menanti ayat juga menanti. Enggak, ya Allah sudah saatnya ini ayat turun. Ayat turun kan sekarang langsung turun. Kayak gitu kan. Sampai Rasulullah lah Mbak, dalam ayat yang mana itu saya lupa Mbak Ibam, menanti ayat itu udah datang-datang. Apa? Wahyu itu enggak datang-datang. Masalah sudah terjadi, seharusnya segera ada solusi. Ternyata harus menunggu. Iya kan? Iya. Sahabat, ada sahabat itu loh yang nggak ikut perang apa namanya ya? Saya lupa itu. Nggak ikut perang. Saya lupa itu. Nggak ikut perang. Padahal ini Ahlul Badr. Dia nggak ikut perang.
Sementara sahabat-sahabat yang lain ada 80 orang, itu langsung diterima tobatnya. Nah, ini satu orang justru yang Ahlul Badri yang dekat banget dengan Rasulullah, Ka'ab bin Malik kalau nggak salah ya namanya. Itu untuk diterima tobatnya menunggu 50 hari loh. Iya. Ya itu. Iya kan? Nggak ikut perang apa saya lupa itu namanya. Rasulullah berangkat loh. Orang ini sudah mau berangkat, sahabat ini sudah mau berangkat, tapi pada saat pasukan berangkat dia balik. Kan dosa. Dan dosanya sahabat ini langsung dihapus, diterima tobatnya karena betul-betul bertaubat. Tapi ini menunggu 50 hari. Balawi kan enggak. Cungkrang dari langit emas, dari bumi, dari sini, mereka minta ya Allah bidadari turun. Ternyata masih doyan orang lain. Nah ini yang nggak logis kan seperti itu. Iya. Ya kan? Rasulullah sendiri untuk menerima wahyu ada waktu dan ada ketentuan dari Allah. Rasulullah tidak bisa memaksa Allah untuk menurunkan wahyu dan mukjizat. Ya kan? Kalau kembali lagi kan enggak. Seolah-olah mereka yang punya mukjizat, yang punya wahyu. Nah, sehingga kalau diterus-terusin ini betul-betul bahaya kita, Mbah. Satu lagi tadi yang belum sampean bahas. Pak Lawi juga merusak akidah. Iya. Merusak tatanan apapun itu. Iya, kalau dibiarkan ini kan merusak akidah kita. Keyakinan kita tentang para wali, keyakinan kita tentang Kanjeng Nabi, keyakinan kita tentang dzurriyyatun Nabi digeser semua. Keyakinan kita tentang proses wahyu itu turun. Seolah-olah ya memang seperti itu digeser semua. Yang ketika kita menggunakan bahasa yang kasar, Pak Lawi itu mendorong kita untuk ta'abbud terhadap mereka. Udah, saya perasaannya seperti itu. Kita dijadikan budak betul oleh mereka. Ya. Budak apa namanya? Ekonomi ya jadi budak mereka. Budak apa lagi keilmuan ya. Mereka apa? Jadi budak mereka. Batinnya juga direnggut, gila. Hartanya diambil, batinnya juga diambil. Padahal di dalam konsep agama kita, di dalam ilmu pesantren, mengambil batin seseorang aja ya, menjadikan mereka sebagai pengikut itu motornya sudah luar biasa. Harus diantisipasi betul ketika jangan nanti jadi kiai, jadi habib lah, misalkan ya, punya pengikut banyak, justru itu bahaya yang paling besar bagi jenengan. Harus segera diantisipasi. Membahayakan panjenengan loh, Mbah, ketika panjenengan punya pengikut banyak. Makanya jangan menjelek-jelekan saya, kiai kecil pondok kecil. Justru ini yang aman. Panjenengan kiai besar pondok kecil. enggak kecil, malah aman. Coba kalau pondoknya udah gede, malah saya nggak kuat, malah repot. Lanjut, Mbah. Lanjut ya. Yang kedua apa gimana ini? Yang kedua kan yang mobilnya mau dua tuh. Yang pertama nasab, yang kedua makam itu sih sudah semua sebenarnya. Cuma ini kan tambah-tambah. Oke. Lanjut. Kenapa saya itu lebih setuju kalau Wali Songo itu Zuriyah Wali Songo disifat oleh keraton. Kenapa? Ya boleh lah kita setuju, ya monggo. Cuma ini sudut pandang saya. Karena keraton itu administrasinya itu lengkap dan sudah turun temurun, lengkap dan kuat ya. Kuat, punya kantornya, ada setiap generasi memang ada pencatat nasabnya, ada nakibnya lah, ya. Ada an-nasabahnya kalau bahasa sekarangnya diperdebatkan begitu. Yang jelas dzurriyyatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia sebenarnya sudah punya nakobah. Ya. Apa itu? Keraton. Di keraton sudah ada ya. Begitu. Karena cuma keraton itu kepemerintahan, jadi laki-laki dengan perempuan itu tetap dicatat karena hubungannya dengan kepemerintahan, wilayah juga karena monarki sistemnya. Selain itu, Mbak, ini saya potong. Selain itu, dzurriyyatun Nabi di Indonesia itu tidak sebagai senjata untuk dakwah. Ingat itu. Wali Songo sebagai dzurriyyatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Indonesia tidak menggunakan kedzurriyahannya sebagai senjata, sebagai alat untuk berdakwah. Itu yang paling penting. Berbeda dengan orang-orang yang mengaku itu loh. Paling ya dijual itu kebangsawanannya mungkin. Iya, kebangsawanannya atau mungkin apa namanya ya? Ahlinya. Ya keahliannya begitu loh.
Maka dari itu ketika kesini-sini walaupun nasabnya dicatat, tetapi tidak menjadi sesuatu sing apa ya, Mbah, yang mencolok begitu loh ya. Tetap terapi, tercatat, ketat, divalidasi oleh lembaga yang sangat besar ya di kerajaan, tetapi itu tetap di bawah apa sistem pemerintahan, tidak menjadi simbol utama lah sekarang. Iya, itu. sistem pemerintahan. Kalau Balawi kan enggak. Saya Dzurriyyah Nabi. Di dalam tubuh saya mengalir air mani. Ya kan? Terus kepemerintahan kita juga pemerintahan Islam dulu ya maksudnya Ya, ya. ya. Itu pada tahun 1479 kalau nggak salah itu Raden Fatah kan dikukuhkan oleh Sultan dari Turki Utsmani bahwa Raden Fatah itu perwakilan dari kekhalifahan Turki Utsmani yang ada di Jawa, itu diakui juga dan buktinya itu masih tersimpan rapi di Keraton Jogja. Itu juga Sri kalau nggak salah Sri Sultan Hamengkubuwono yang sekarang ke-10 itu berpidato seperti itu. Jadi bukti bahwa Raden Fatah itu dikukuhkan sebagai Khalifatullah Tanah Jawa Iya. oleh Turki Utsmani pada waktu itu masih ada buktinya. Dan khalifah di Jawa ya Sultan Raden Fatah begitu. Ya. Jadi jalurnya hubungannya kita itu jelas dari dulu. Ya. Itu ada hubungan dengan Turki Utsmani juga ada. Jelas lah ya. Jelas kepemerintahannya juga jelas. Ya. Membawa peradaban juga jelas. Ya. Makanya saya lebih condong nggak usahlah kita buat nakobah lagi, nggak usah. Ya, itu. Saya juga Walaupun membuat nakobah lagi, yang harus benar-benar bekerja sama dengan keraton begitu. Menurut saya begitu. Oke, saya juga setuju Mbah, karena juga kayak gini juga Mbah. Kalau misalkan nanti Dzurriyyah Wali Songo, kita malah saya bahas Dzurriyyah Wali Songo, ini apa lah ya? Apa ini kan Dzurriyyah Nabi. Iya. Kalau saya lebih cenderung memang mereka orang Dzurriyyatul Nabi itu udah usah membuat apa tadi? Nakobah baru ya, karena justru dikhawatirkan dengan adanya nakobah baru dari Dzurriyyah Wali Songo itu terjadi sesuatu seperti halnya di Baklawi loh, sehingga yang ditonjol-tonjolkan nasabnya, walaupun mereka Dzurriyyah ini malah lebih bahaya lagi. Seumpama mereka benar-benar membuat nakobah kemudian diakui betul oleh masyarakat dan mereka benar-benar Dzurriyyatul Nabi, kita sebagai masyarakat akan tidak mampu untuk memposisikan mereka selayaknya mutiara begitu. Khawatirnya seperti itu. Itu dari sisi kita, dari sisi orang yang tidak baik akan dikhawatirkan ada orang yang akan memperalat mereka dalam urusan politik lah, seperti hanya terjadi pada diri Sayyidina Husain kan, urusan politik dan seterusnya. Justru ini berbahaya. Ya, Pak. Ya, betul. Makanya Dzurriyyatul Nabi sudahlah, jangan disyuhrah atau istifadhahkan saya. Jangan disyuhrahkan, jangan diifadhahkan, karena mutiara ditutup rapi, disimpan. Cukuplah menjadi gus, cukuplah menjadi lora, cukuplah menjadi kiai, menjadi ajengan, menjadi sayyidnya gitu. Sayyidnya di dalam keluarga masing-masing lah, keluarga lah ya begitu Mbak. Masyarakat kasihan kalau mereka tidak mampu menahan kangen terhadap Rasulullah sehingga dilampiaskan kangennya itu kepada mereka secara kalau saya mengibaratkan sih Dzurriyyah Nabi itu menurut saya seharusnya ya kayak wali itu loh. Wali kan ada yang humul, ada yang masyhur. Masyhur humul itu kan sekarang Gusti Allah kan. Ini makomnya humul sama makomnya masyhur. Kalau memang ini Dzurriyyah Nabi Wali Songo yang masyhur memang karepe Gusti Allah masyhur dewek. Kan begitu loh. Oke. Iya, itu memang seharusnya seperti itu juga. Nanti juga khawatir kalau misalkan harus nanti Dzurriyyah Wali Songo, Dzurriyyah Nabi yang asli harus tiarap semua, ya juga tidak benar. Tetap harus ada simbolnya kan, simbolnya. Betul. Saya nggak kepikiran ke situ. Karena memang saya benar-benar khawatir dan takut seumpama kita sebagai
masyarakat umum sebagai santri itu akan tidak bisa memposisikan mereka selayaknya mutiara begitu. Saya cuma seperti itu Mbak, tetapi tetap harus ada simbol orang-orang khusus lah yang dipasang oleh Allah sehingga orang-orang ini tidak bisa disentuh oleh kepentingan apapun. Ya kan? Betul. Dan saya kira ada lah orang-orang seperti ini ya. Tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik, tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ya apapun lah. Orang-orang ini aman karena benar-benar mutiara. Oke, baik Bang? Oke. Sudah. Sudah Sampai sini. mau panjenengan mau nambahi lagi. Udah, ini tambahan saya udah banyak ini. Mungkin ini episode ketiga sampai sini dulu kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah untuk terus delepus di sini. Mudah-mudahan delepus kita ada manfaatnya dan dicatat sebagai amalan soleh. Yajri ajruhu ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.